Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kita akan belajar mengenai jenis usaha di bidang jasa. Nah, tahukah kalian tempat ini? Iya, ini adalah beberapa tempat wisata yang ada di kota kita tercinta, yaitu di Pacitan. Nah, apakah kalian pernah ke sini? Iya, ini adalah tempat wisata yang ada di Nawangan, yaitu Monumen Jenderal Sudirman. Dan ini adalah Gua Gong, yang sebelah sini ada Pantai Klayar, Sungai Marun, dan ada Pantai Telengria. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis usaha di bidang jasa. Tentunya tadi kalian bisa lihat bahwa Pacitan maupun di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat indah dan menarik. Nah, tempat-tempat wisata tersebut ini adalah salah satu contoh usaha di bidang jasa. Apa itu usaha di bidang jasa? Usaha di bidang jasa adalah usaha yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contohnya seperti tadi, yaitu sektor pariwisata. Ada sektor perbankan, yaitu bank. Kemudian ada asuransi, ada kesehatan. Di sini ada rumah sakit, ada klinik, dan lain-lainnya. Kemudian ada hukum. Hukum di sini ada pengacara. Nah, selanjutnya, jenis usaha bidang jasa yang banyak kita jumpai adalah sektor pariwisata. Hal ini karena Indonesia memiliki pesona alam yang indah, selain itu juga Indonesia itu mempunyai aspek budaya yang menarik. Contohnya, kalau wisata alam ada danau, ada pantai, ada gunung, flora fauna, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk contoh wisata budaya, ini contohnya ada kesenian daerah, ada upacara adat, ada candi, ada keraton, dan lain-lainnya. Nah, berkembangnya sektor pariwisata ini menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Apa saja itu usaha-usaha yang menunjang pariwisata? Yang pertama adalah munculnya pengelola penginapan, seperti muncul banyak hotel, muncul banyak motel, wisma, dan lain-lainnya. Kalian bisa perhatikan jika kalian melewati Pantai Telengria, yang paling dekat dengan kita saja ya, kalian pasti menemukan banyak sekali penginapan atau hotel di sekitar tempat wisata tersebut. Nah, yang kedua, ada usaha penjualan souvenir atau cendramata. Usaha penjualan souvenir atau cendramata ini biasanya juga terdapat di sekitar tempat wisata. Mereka menjual souvenir atau cendramata untuk para wisatawan yang datang berkunjung di tempat wisata tersebut. Untuk oleh-oleh, untuk dibawa pulang, dan untuk dipakai sendiri oleh para wisatawan. Nah, yang ketiga, ini ada usaha penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Nah, biasanya orang yang datang ke tempat wisata yang baru, kadang mereka ingin mendapatkan penjelasan lebih mengenai tempat tersebut. Misalnya untuk tempat wisata Gua Gong. Nah, Gua Gong mungkin ada beberapa yang heran, kenapa kok bisa disebut Gua Gong? Kapan Gua Gong itu pertama kali ditemukan dan lain-lainnya. Nah, dari situ pemandu wisata bisa menjelaskan kepada wisatawan tentang asal-usul Gua ataupun informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Gua Gong. Usaha penunjang jasa pariwisata yang terakhir yang akan Bu Arin jelaskan yaitu penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour dan travel. Jasa ini banyak sekali kita temukan di daerah-daerah, baik di kota besar maupun di kota kecil. Mereka banyak membutuhkan jasa ini saat mereka ingin berlibur atau ingin piknik. Misalnya, anak-anak SD mereka ingin piknik ke Malang. Nah, dengan jasa pariwisata dan transportasi ini, Bapak Ibu gurunya tidak kesulitan karena semua perjalanan baik dan kendaraan itu semua yang mengurus adalah jasa pariwisata dan transportasi. Jadi, jasa pariwisata dan transportasi ini mereka menyediakan bis dan mereka mengatur semua perjalanannya
mau kemana saja, nanti di tempat A berapa jam, tempat B berapa jam, sampai nanti pulang makan semua sudah diatur oleh jasa pariwisata dan transportasi. Jadi, jasa pariwisata dan transportasi ini sangat memudahkan orang-orang yang akan berlibur atau piknik. Nah, selanjutnya untuk tugas hari ini, yang pertama, pilihlah satu tempat wisata di Pacitan yang paling kamu sukai. Kemudian, kamu buat 4 pertanyaan yang ingin kamu ketahui mengenai tempat wisata tersebut. Nah, setelah kamu membuat 4 pertanyaan yang ingin kamu ketahui mengenai tempat wisata tersebut, kamu cari jawabannya. Di mana mencari jawabannya? Kalian bisa bertanya, kalian bisa mencari di internet, ataupun membuka buku-buku referensi, bebas. Yang penting, kalian belajar membuat 4 pertanyaan mengenai tempat wisata tersebut, kemudian mencari jawabannya bebas dari mana saja. Selanjutnya, yang kedua, tuliskan 4 usaha yang tumbuh karena berkembangnya sektor pariwisata. Tadi juga sudah dijelaskan Bu Arin di depan. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.